Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambon Sari MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama ilmu yang selalu memerintahkan umatnya agar mencari ilmu atau talabul ilmi. Mencari ilmu, khususnya ilmu syariat yakni hukum Islam, adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban mencari ilmu syariat ini seiring dengan kewajiban mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mempelajari ilmu syariat terlebih dahulu, seseorang tidak akan mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, serta cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan tersebut dengan benar. Dia juga tidak akan mengetahui mana yang halal dan yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, serta mana yang baik dan mana yang buruk menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, yakni baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, Ibnu Adi, Al-Baihaqi, Al-Khatib, dan Ibnu Abdil Bar. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun bukanlah ayat tentang sholat, atau puasa, atau haji. Tetapi ayat yang pertama kali turun justru ayat yang memerintahkan untuk membaca serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara pena, yakni tulisan. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Salah satu tafsir bagi ayat pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ialah, bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dimulai dengan menyebut nama Tuhanmu, yakni membaca basmalah di awal setiap surah. Selain itu, ada juga beberapa penafsiran yang lainnya. Namun yang jelas, ayat yang pertama kali turun ini dengan tegas telah memerintahkan kita untuk membaca serta mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta kita. Sungguh luar biasa pesan besar yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini, serta yang paling didahulukan dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukannya. Umat Islam diperintahkan agar membaca, karena membaca adalah kunci ilmu. Banyak membaca berarti banyak ilmu, miskin membaca berarti miskin ilmu. Dan satu hal lagi, Islam memerintahkan agar semua bacaan harus dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh terpisah sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ilmu apapun yang dipelajari oleh manusia harus dihubungkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya. Ketika ilmu telah dijauhkan atau dipisahkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hasilnya bukanlah kemaslahatan bagi manusia, namun justru mafsadah atau bencana. Peradaban yang dibangun dengan pendidikan yang telah terpisah dari syariat Allah Subhanahu wa taala hanya akan melahirkan peradaban materialisme yang menghalalkan segala macam cara demi kekuasaan materi, yang tampil dengan jasad indah memikat, dan yang mengelabui siapapun yang memandangnya. Namun sesungguhnya, peradaban tersebut hanyalah sebuah jasad tanpa ruh, gagah luarnya, tapi mati dalamnya. Peradaban yang hanya menampilkan keindahan fisik bendawi, menyulut ambisi duniawi, membutakan kehidupan ukhrawi, dan menyembah segala yang bernilai materi. Peradaban yang hanya semakin memupuk nafsu keserakahan ambisi, menghalalkan segala cara yang tidak manusiawi,
menyebarkan berbagai virus penyakit hati, menyuburkan kencokakan, kesombongan, serta iri dan dengki, melecehkan semua aturan Allah SWT serta tuntunan Nabi SAW, dan pada akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam bara api penyesalan yang abadi. Karena itu, sekularisme yang notabene memisahkan agama dari negara atau dari kehidupan manusia merupakan ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana penegasan ayat di atas, serta tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, membaca atau mempelajari ilmu apapun harus bersamaan serta berhubungan dengan syariat Islam. Sama sekali tidak boleh dipisahkan. Inilah pesan Al-Quran, dan inilah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika Islam sudah dipisahkan dari sebuah pendidikan, atau Islam hanya sekedar diambil sebagai formalitas semata, maka yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang sudah sangat sering sekali kita dengar, dan kita saksikan bersama dewasa ini. Semakin naik jenjang pendidikan seorang anak, malah tidak jarang semakin nyata kemerosotan moral yang terjadi. Semakin tinggi pendidikan seorang anak, justru tidak jarang pula malah semakin tidak peduli kepada akhlak, petunjuk agama, dan semakin tidak mengenal Tuhannya, serta buta terhadap kemuliaan dan keagungan agamanya. Kenakalan pelajar merajalela, pergaulan bebas semakin tumbuh leluasa, praktek aborsi bertambah tinggi sebagai akibatnya, pecandu narkoba semakin tak terhitung kasusnya, sopan santun dan akhlak agama sangat asing sekali dari kehidupan mereka. Semuanya merupakan imbas dari pemisahan antara membaca, yakni Iqra, dan nama Allah SWT, antara pendidikan dan agama, serta antara manusia dan Tuhannya. Ketika manusia dipisahkan serta tidak dikenalkan terhadap kedua orang tuanya saja merupakan sebuah tindakan zalim yang sangat tercela. Lalu bagaimanakah ketika manusia tidak dikenalkan dan bahkan dijauhkan dari Allah SWT sang penciptanya? Tentu sebuah tindakan kezaliman yang sangat amat besar, yang tidak akan pernah tertandingi oleh segala macam bentuk kezaliman apapun. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketahuilah, sesungguhnya setiap orang yang duduk di dalam rumah, dimanapun tempatnya, ia tidak terlepas dari perbuatan mungkar, yakni maksiat, disebabkan ia enggan memberi bimbingan manusia, memberitahu mereka, dan menolong mereka kepada kebaikan. Karena kebanyakan masyarakat di wilayah kota saja tidak tahu tentang aturan syariat mengenai syarat-syarat sholat. Lalu bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa dan di pelosok pedalaman? Maka dalam tiap-tiap masjid dan tiap-tiap wilayah dari suatu daerah wajib terdapat seorang ulama yang mengajarkan kepada masyarakat tentang hukum agama mereka. Demikian pula dalam tiap-tiap desa. Setiap ulama yang telah selesai dari kewajiban fardu ainnya, lalu ia berkonsentrasi kepada masalah fardu kifayah, maka ia wajib untuk keluar ke lingkungan di sekitarnya, yakni masyarakat desa. Ia wajib mengajari mereka tentang hukum agama mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika kewajiban mengajar agama ini telah ditunaikan oleh salah seorang ulama, maka beban kewajiban menjadi gugur dari para ulama yang lainnya. Namun jika tidak ada sama sekali, maka dosanya akan menimpa kepada semua masyarakat secara menyeluruh. Adapun bagi ulama, karena disebabkan kecerobohannya tidak mau keluar mengajar umat. Sedangkan bagi orang awam, karena disebabkan kecerobohannya tidak mau mencari ilmu. Setiap orang awam yang telah mengetahui syarat-syarat sholat, wajib baginya untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jika tidak, maka ia ikut berdosa, seperti dosanya orang yang tidak sholat lantaran tidak tahu tata caranya. Yang jelas, setiap manusia itu tidaklah terlahir dalam keadaan sudah alim, yakni berilmu tentang hukum syariat. Namun, ilmu itu hanya bisa diraih melalui belajar, sehingga tugas tabligh, yakni menyampaikan ilmu, itu hanyalah kewajiban tiap-tiap orang yang berilmu. Dan setiap orang yang telah mempelajari satu masalah saja, maka dia berarti telah alim tentang masalah tersebut. Sungguh, ancaman dosa bagi para fuqaha, yakni para ulama, adalah justru paling berat. Sebab kemampuan mereka dalam melakukan tabligh
adalah lebih potensial, dan tugas itu memang lebih layak bagi profesionalitas mereka. Karena jika kaum pekerja meninggalkan profesi mereka, tentu roda kehidupan ini akan berhenti. Maka sesungguhnya kaum pekerja itu telah mengemban suatu tugas yang memang harus mereka tunaikan demi kemaslahatan umat manusia. Sementara tugas dan profesi ulama ialah menyampaikan, yakni tabligh ajaran Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Bagi setiap orang Islam wajib memulai dari dirinya sendiri dengan mencari ilmu. Ia harus memperbaiki diri dengan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian ia wajib mengajarkan hal itu kepada keluarganya, lalu setelah itu kepada para tetangganya, lalu kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya, yakni sedesanya, lalu kepada penduduk di daerahnya, yakni sekecamatan, lalu kepada penduduk desa di sekitar daerahnya, kemudian diteruskan kepada para penduduk kampung pedalaman. Demikianlah penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah terkait dengan kewajiban belajar ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah warzuqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.